Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Kemudian, ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua, syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang menjadi merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Kemudian yang ketiga, akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, "Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah." Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Kemudian yang terakhir, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Berlanjut kepada prinsip bank syariah, ada sejumlah prinsip bank syariah yang mendasari segala produk dan kegiatan dalam perbankan. Apa saja itu? Yang pertama, ada mudorobah. Mudorobah adalah akad kerjasama antara sohibul mal dan mudorib, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung sohibul mal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudorib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip bank syariah mudorobah dibagi menjadi 2, yakni mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara 2 atau lebih sohibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada 4, yakni syirkah mufawwadoh, syirkah i'nan, syirkah a'mal, dan syirkah wujuh. Kemudian yang ketiga, wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip wadiah digolongkan menjadi 2 macam, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Keduanya berbeda. Yad amanah bisa diartikan si penerima wadiah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima wadiah. Sementara dalam wadiah yad domanah, si penerima wadiah boleh menggunakan wadiah atas izin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadiah secara utuh kepada pemiliknya. Kemudian yang keempat, ada murabahah. Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak.
Kemudian yang kelima, salam. Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok, barang, dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama. Kemudian yang keenam, istisna. Istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Kemudian yang ketujuh, ijarah. Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Kemudian yang ke-8, qard. Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Kemudian yang 9, hawalah atau hewalah. Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kemudian yang terakhir yaitu wakalah. Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama dari pihak lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.